Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salve. Perkenalkan, nama saya Felix Angelo Bosan dengan NIM 041 905 286, mahasiswa program studi Sarjana Sastra Inggris bidang minat ilmu penerjemahan Universitas Terbuka. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan topik yang cukup menarik bagi teman-teman generasi muda. Namun mungkin jika secara umum, khususnya bagi para orang tua, cukup dapat menimbulkan perbantahan, yaitu tentang video game sebagai media pembelajaran bahasa Inggris. Mungkin sebagian dari kita masih ada yang menganggap bahwa video game itu hanya sebatas hiburan yang membuang waktu. Atau bahkan ada juga yang menganggap bahwa video game itu sebagai pengganggu belajar bagi teman-teman yang masih dalam usia pendidikan. Tapi saat ini, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat video game dari sudut pandang yang berbeda, bahwa video game juga memiliki potensi dan dampak positif, khususnya dalam meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris. Game bisa menjadi jembatan yang menyenangkan untuk belajar bahasa Inggris, karena pada dasarnya game diciptakan sebagai media hiburan yang sifatnya menarik dan interaktif, sehingga sangat mudah untuk menciptakan motivasi dalam diri kita. Pertama-tama, mari kita melihat fakta di lapangan. Menurut Prastius, dalam jurnalnya yang berjudul Pengaruh Game Online Terhadap Kemampuan Berbahasa Inggris tahun 2020, dia menyebutkan bahwa mempelajari bahasa Inggris merupakan dampak positif dari bermain game online. Dalam game online, kita terbiasa membaca instruksi, memahami dialog, bahkan kita dapat berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai negara. Karena hal tersebut, secara tidak sadar, kita dituntun untuk mengenal dan mempelajari kosakata, struktur kalimat, dan pelafalan secara alami. Game-game seperti Valorant, Counter-Strike, LOL, dan juga Dota misalnya, adalah contoh game online yang dimainkan secara global dan mengharuskan pemain memahami konteks dan instruksi dalam bahasa Inggris. Selain game online, kemampuan bahasa Inggris juga dapat ditingkatkan melalui story-driven games, yaitu game yang berfokus utama pada alur cerita, narasi, dan pengembangan karakter. Menurut penelitian yang dilakukan Ray dan Ejit dalam jurnalnya yang berjudul Digital Game-Based Language Learning, The Impact of Story-Driven Games, Life is Strange 1 on Language Learners' Listening Skills tahun 2024, menunjukkan hasil bahwa menggunakan game Life is Strange 1 sebagai media pembelajaran bagi para pelajar ESL atau English Second Language menunjukkan potensi yang signifikan dalam meningkatkan kemampuan pelajar dalam memahami dan berbicara menggunakan bahasa Inggris. Hal ini dapat terjadi karena di dalam game tersebut banyak terdapat narasi yang sangat bervariatif, sehingga membantu kita untuk mengenali dan memahami situasi percakapan apa saja yang ada di dalamnya. Tidak hanya itu, narasinya juga diucapkan oleh native speaker, yang mana menjadikan proses pembelajaran kita semakin akurat, khususnya dalam hal speaking atau berbicara. Selanjutnya, Yunel dan Top dalam studinya pada jurnal Effects of Educational Video Games on English Vocabulary Learning and Retention menyatakan bahwa penggunaan video game edukatif terbukti efektif dalam meningkatkan kosakata bahasa Inggris serta retensi jangka panjang. Hal ini dapat terjadi karena ketika kita bermain video game, banyak dilakukan interaksi berulang. Jadi seiring waktu, iterasi demi iterasi yang dilakukan semakin menguatkan memori bahasa, sehingga kita lebih mudah menghafal dan memahami berbagai kosakata. Misalnya pada game simulasi seperti The Sims, kita dapat belajar tentang perabot-perabotan yang ada di dalam rumah, pekerjaan, emosi, cara berinteraksi dengan orang lain, dan sebagainya. Karena kita terus mengalami dan melakukan hal-hal tersebut secara berulang-ulang, secara tidak langsung itu tertanam di dalam memori bahasa kita.
Setelah kita melihat fakta-fakta yang menunjukkan potensi dari penggunaan video game dalam meningkatkan kemampuan bahasa Inggris, kebiasaan bermain video game juga memiliki dampak positif yang lain, misalnya dalam peluang lapangan kerja. Yang pertama, professional gamer atau lebih kita kenal dengan atlet e-sport atau pro player, yang bisa kita lihat bahwa banyak atlet-atlet ini yang sukses dalam meniti karir di ranah e-sport. Kemudian yang kedua, menjadi YouTuber, baik itu influencer, streamer, content creator, maupun jurnalis jika kita senang mengulik berita-berita tentang game. Kemudian yang ketiga, jika kita senang terhadap hal-hal yang sifatnya teknis di dalam video game, kita bisa bergabung dalam tim atau bahkan studio pengembang video game. Selain lapangan pekerjaan, kebiasaan bermain video game juga mempunyai manfaat yang lain, yaitu menambah wawasan kita terhadap perkembangan teknologi hardware. Skala dari video game semakin besar seiring berjalannya waktu. Game-game terbaru tiap tahunnya semakin membutuhkan tenaga dan juga daya yang besar agar game tersebut dapat berjalan secara optimal. Hal ini kemudian menjadi tantangan bagi perusahaan pengembang hardware untuk berlomba-lomba menciptakan hardware terbaik tiap tahunnya agar dapat menaklukkan game-game berat tersebut. Bisa kita lihat dari masa ke masa, ada beberapa judul game yang digunakan sebagai benchmark untuk dapat mengukur sejauh mana performa yang dihasilkan oleh sebuah PC. Misalnya game Crysis. Dahulu game Crysis ini sering digunakan sebagai benchmark untuk mengukur performa dari suatu PC. Dan yang saat ini game yang masih eksis dan sering digunakan sebagai benchmark untuk mengukur performa dari hardware-hardware terbaru adalah Cyberpunk 2077. Itulah yang menyebabkan perkembangan teknologi hardware itu berjalan beriringan dengan perkembangan video game. Teman-teman, setelah semua yang saya paparkan tadi, saya bukannya bermaksud untuk mendewakan video game, karena video game juga banyak mempunyai dampak negatif jika kita tidak peka, tidak punya kontrol diri, dan tidak punya pemahaman dan wawasan yang cukup. Yang menjadi tujuan saya adalah agar kedepannya kita bisa mengubah cara pandang kita terhadap video game, sekaligus saling memberikan wawasan supaya kita dapat memanfaatkan potensi keuntungan yang besar ini dan menghindari dampak negatif yang merugikan kita. Belajar bahasa Inggris tidak harus selalu dilakukan dengan cara yang konvensional, melainkan kita perlu membuka mata terhadap potensi media-media baru termasuk video game sebagai metode pembelajaran yang relevan dan efektif di era digital saat ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih dan kurangnya, kalau lebih syukur puji Tuhan, tapi kalau kurang saya mohon dimaklumi. Itulah keterbatasan saya, dan saya sangat mengharapkan masukan dari teman-teman sebagai bahan koreksi untuk saya agar saya dapat lebih baik ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salve. Terima kasih.